Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Sudah lama gak membahas Hunter x Hunter ya. Slow, oke. Kali ini akan Mimin bahas dah. Tapi persiapkan mental dan pikiran kalian karena episode kali ini ya tepol, penuh dengan percakapan yang bisa dibilang penting, bisa dibilang juga gak penting. Tergantung persepsi kita aja mau menerimanya bagaimana. So, without ngenteni long again, let's go mawon menuju ke konten. Di episode sebelumnya, kita mendapati Hanzo yang sedang kebingungan mencari Prince Marayam dan seluruh tim penjaga gak ada di ruangan 1013. Padahal sebelumnya ada, tapi kini mereka menghilang. Untungnya ya, jawaban akan kebingungan Hanzo terjawab saat dia mengunjungi Kurapika. Tiba-tiba ada telepon dari Verge. Bagi yang belum kenal siapa Verge ya, Verge adalah komandan pasukan ibu dari Prince Marayam. Ya bisa dibilang nih orang adalah bodyguard Prince Marayam dengan status jabatan yang paling tinggi di antara bodyguard Prince Marayam lainnya. Atau tidak ya? Cuma menariknya di sini, Verge terlihat jelas bersama Prince Marayam dan Queen Sevante masih berada di ruangan 1013. Padahal Hanzo dengan mata kepala botaknya yakin betul ruangan 1013 gak ada satu orang pun. Ada apa ini sebenarnya? Dimensi lainkah atau ruangan 1013 jadi double? Slow mawon guys. Episode kali ini akan menjawab rasa penasaran kalian. So, here we go again. Mari mumut-mumut bersama. Cerita dimulai dengan rasa penasaran Kurapika yang menanyakan pada Verge di mana dia dan Prince Marayam berada. Verge pun menjawab kalau dia gak paham apa yang Kurapika maksudkan karena bagi Verge dia masih berada di ruangan 1013 menjaga Prince Marayam lengkap dengan semua penghuninya. Ya, Verge menjawab dengan nada agak jengkel sih. Menurut Verge, Kurapika adalah bodyguard yang disewa oleh Queen yang tingkatannya paling bawah, jadi gak usahlah sok-sokan bertanya karena posisi yang seharusnya bertanya adalah Verge sendiri. Kurapika mendengar nada ucapan Verge agak bingung, apalagi ditambah momen pembicaraan ini. Hanzo datang kembali ke ruangan 1014 setelah ngecek ruangan 1013 ya. Hanzo langsung melapor pada Kurapika kalau ruangannya emang sepi gak ada orang. Seketika, Kurapika sadar ada sesuatu yang gak beres dengan kejadian yang menimpa Prince Marayam. Asumsi Kurapika, ruangan 1013 yang asli ya, lenyap ke suatu tempat yang belum diketahui kemana ruangan 1013. Dan di sini, Kurapika juga bingung alasan ruangan 1013 hilang itu karena untuk kabur dan sembunyi atau untuk rencana mencelakai Prince Marayam. Kurapika belum tahu akan hal ini. Keterbatasan informasi membuatnya sulit untuk menyimpulkan apa yang sedang terjadi pada seluruh ruangan Prince Marayam yang lenyap dan pindah ke suatu tempat. Maka dari itu, Kurapika butuh informasi dari Verge untuk mengecek luar ruangan 1013 dan memberitahu Kurapika kembali apa yang Verge lihat. Gak harus Verge sih yang mengecek, bisa bodyguard lainnya atau kalau bisa bodyguard dari asosiasi Hunter mengeceknya untuk memastikan kalau ruangan 1013 terpengaruh Nen. Sayangnya Kurapika udah minta secara baik-baik, Verge menolak permintaannya mentah-mentah. Menurut Verge, Kurapika levelnya sebagai bodyguard masih di bawahnya, jadi gak boleh lah macem-macem asal perintah. Lagian Verge lah di sini yang punya hak untuk bertanya, bukan malah sebaliknya. Kurapika pun manggut-manggut aja mendengar ucapan Verge guys. Mudah sih bagi Kurapika mengikuti nada bicara Verge, tapi buat apa? Bisa-bisa Kurapika kesulitan mendapatkan informasi jika saklek dibalas saklek. Jadi menjawab dengan sabar adalah jalan terbaik bagi Kurapika mendapatkan informasi dari Verge. Kurapika pun lalu mendengarkan apa yang Verge tanyakan, yang sebenarnya melihat apa yang Verge tanyakan itu gak penting-penting banget sih. Muter-muter, bahkan sempat ngetes emosi Kurapika juga. Ternyata pertanyaan intinya simpel pakai banget lah. Verge hanya ingin informasi tentang pelaku pembunuhan Prince Momoze. Awalnya sih Kurapika ingin menjaga rahasia tentang pelaku pembunuhan Prince Momoze, tapi karena si komandan pasukan Queen Sevante ini keras kepalanya luar biasa ya, Kurapika pun angkat bicara mengenai kasus pembunuhan Prince Momoze, yang dimana pembunuh Prince Momoze adalah bodyguard utusan dari Queen Swinko. Jika lupa siapa si Queen Swinko, nih Bobo adalah ibu dari Prince Sale. Anyway, setelah Kurapika menjelaskan tentang siapa pelaku pembunuhan Prince Momoze yaitu Tafdi ya, bahkan Kurapika menjelaskan sampai ke detail kalau Tafdi juga telah terbunuh, masih diduga bunuh diri pelakunya menurut Kurapika.
padahal dibunuh oleh Hanzo sih. But informasi terkait Hanzo yang membunuh Tafdi gak Kurapika bocorkan, karena bagi Kurapika, Verge masih belum mengetahui secara jelas tentang Nen. Kalau informasi Hanzo dibocorkan, makin sulit mengajak kerjasama Verge guys. Lagian dengan membicarakan hal ini saja ya, Verge jadi sedikit mengerti situasi yang sedang terjadi dan mulai ceplas-ceplos sok paham tentang adanya konflik di lingkaran keluarga kerajaan Kakin. Ya setidaknya percakapan lewat telepon antara Verge dan Kurapika di sini berakhir sih, biar gak terlalu membuat Kurapika musmet dengan sikap Verge. Lagian permintaan tolong Kurapika kepada Verge untuk mengecek luar ruangan 1013 ya sudah tersampaikan secara baik-baik, walau masih dipertimbangkan oleh Verge. Oke, sekarang telepon sudah berakhir ya. Kini Kurapika hanya bisa mengandalkan Hanzo untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di ruangan 1013 dengan cara meminta Hanzo untuk tetap di sana walau ruangan itu sepi orang. Nah, untungnya nih ya, Hanzo membalas permintaan Kurapika dengan jawaban yang melebihi ekspektasi Kurapika, di mana Hanzo menjelaskan kalau kemampuan Bunsin Nen miliknya akan nonaktif sendiri ketika cooldown selesai dan otomatis dia kembali ke tubuh aslinya yang ada di ruangan 1013 yang asli, yang kini entah lenyap kemana ruangan tersebut. So itu artinya Hanzo nantinya bisa menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi di ruangan 1013 asli dan langsung melapor pada Kurapika agar bisa memikirkan rencana-rencana selanjutnya untuk menyelamatkan Prince Marayam. Emang dah Hanzo dan Kurapika punya kebaikan luar biasa. And next, Hanzo pun pergi pamit kembali ke ruangan 1013 ya, sambil menunggu kesempatan Bunsin Nen-nya off. Kini Kurapika mendapatkan problem baru lagi, di mana Sakata ingin mengetahui informasi yang terjadi di ruangan 1013. Kurapika lalu melirik Baby Maina seperti memberi tanda padanya apakah boleh memberitahukan masalah ini pada Sakata. Baby Maina pun memberi izin it's okay. Seperti ada yang tersembunyi ya dari Baby Maina. And akhirnya Kurapika memberikan semua informasi yang didapatkannya perihal ruangan 1013 yang asli hilang secara misterius. Belum bisa ditebak alasan pasti hilangnya karena apa. Tapi Kurapika percaya kalau ini berhubungan dengan kemampuan Nen Beast milik Prince Marayam. Next, sebelum pindah ke ruangan pangeran lainnya, di sini informasi intel yang berpihak pada masing-masing pangeran ditunjukkan secara gamblang, runtut mulai dari pangeran pertama sampai pangeran ke-14, semuanya tersusun rapi infonya. Mimin gak mau membicarakan hal ini karena info ini bisa dibilang penting, bisa juga tidak. Di episode terakhir Hunter x Hunter versi channel Kuculuk ini ya, yang mengikuti secara real episode per episode pasti paham kenapa penjelasan semua jalur intel pangeran Kakin yang ini ya gak penting. Bisa dibilang penting juga jika nantinya para fans Hunter x Hunter masih bisa berpikir positif setelah menonton episode terakhir Hunter x Hunter versi channel Kuculuk ini. So, untuk saat ini, informasi ini Mimin simpan dulu oke. BTW, sejak keberangkatan Blackwell, 37 jam lebih 30 menit telah berlalu. Belum ada 2 hari tapi problem kompleks dan rumit sudah terjadi di mana-mana ya. Oke, kita pindah tempat ke ruangan 1011 ya, di mana Prince Fugetsu sedang sedih karena terpisah dari Prince Kacho, padahal keduanya selama hidupnya sangatlah dekat. Kelihatan di sini Prince Fugetsu hanya ingin bersama saudari kembarnya tanpa harus saling membunuh mengikuti perintah ayah mereka. Nah, saat sedang dilema dengan kesedihan ini nih ya, di hadapan Prince Fugetsu muncul sebuah pintu aneh, padahal pintu ini awalnya nggak ada di sini. But karena bentuk pintunya mengingatkan Prince Fugetsu pada kenangan lama saat bermain di taman bermain bersama Prince Kacho, maka dia berpikir positif kalau pintu ini mungkin adalah pintu untuk bisa bermain bersama Kacho lagi. Jadi masuklah Prince Fugetsu lewat pintu ini dan terkejutlah dirinya karena dalam pintu ini ada terowongan yang menurutnya adalah terowongan ajaib yang bisa mengantarkan Prince Fugetsu kemanapun. Sesuai apa yang dia ingat ketika dulu masih bisa bersenang-senang. And amazingnya ya, emang beneran guys, terowongan ajaib yang dilalui Prince Fugetsu tersebut ya mengarah langsung ke kamar 1010 di mana Prince Kacho sedang bersantai. Kagetlah Prince Kacho mengetahui kembarannya tiba-tiba ada di kamarnya. Untung nggak teriak ya, kalau teriak bisa ketahuan dah keberadaan Prince Fugetsu. Cuma di sini ya, Melody yang bertugas menjaga Prince Kacho mendengar detak jantung Prince Kacho berubah drastis. Seketika mampirlah Melody ke kamar Prince Kacho untuk menanyakan keadaannya. Ya, poinnya di sini ya, Melody sangat mengkhawatirkan tuannya. Apalagi tugasnya kali ini adalah sebagai bodyguard bagi Prince Kacho. So, kalaupun harus mengorbankan nyawa Melody sendiri untuk keselamatan Prince Kacho, Melody sangat siap. Cuma ya gitu, Prince Kacho-nya malah gak peduli akan kebaikan Melody. Malah Prince Kacho curhat kalau
para bodyguard gak mengerti apa yang dia rasakan, apalagi dalam situasi kompetisi gila kerajaan ini. Melody sadar jika memberi pendekatan secara normal tak akan bisa berhasil membuat Prince Kacau terbuka hatinya. Maka Melody pun memutuskan memberitahu apa itu Nen secara detail pada Prince Kacau. Tentu yang mendengarkan tentang hal ini bukan Prince Kacau saja ya, melainkan Prince Fugetsu juga akan mendengarkannya. Sayang, kita belum sempat mendengarkan penjelasan detail Nen versi Melodia. Adegan malah pindah ke ruangan 1008 di mana Prince Saleh-Saleh berada. Di sini ya guys, kita mendapati Rihan, pasukan khusus dari Prince Benjamin yang ditugaskan menjaga Prince Saleh-Saleh. Rihan mulai menganalisa berbagai kemungkinan kekuatan Nen Beast milik Prince Saleh-Saleh hingga ke titik yang sangat detail. Dari panel-panel yang ada di sini ya, Rihan telah mendapatkan analisa sementara kalau Nen Beast Prince Saleh-Saleh tipenya adalah manipulator Nen, di mana Nen Beastnya bisa mempengaruhi orang lain untuk punya hubungan baik atau mungkin parahnya patuh pada Prince Saleh-Saleh walau orang tersebut sebenarnya gak suka terhadap Prince Saleh-Saleh. Tapi Rihan di sini belum tahu momen kemampuan Nen Beast Prince Saleh-Saleh efektif itu memakan waktu berapa jam. Rihan belum mengerti. Makanya Rihan di sini menunggu momen bodyguard Prince Zhongle kena pengaruh dari Nen Beast Prince Saleh-Saleh. Dan saat itu terjadi, Rihan bisa mengeluarkan Predator. Predator itu semacam Nen tipe Gugenka yang bisa menjadi sangat kuat, bahkan lebih kuat malah terhadap target yang diincarnya. Selama Rihan akurasi dalam memprediksi kekuatan Nen lawan bisa dia analisa dengan tepat dan cermat. Makin tinggi persentase prediksinya benar, maka makin strong pula Predator melawan target. Kini ya, target Rihan adalah Nen Beast milik Prince Saleh-Saleh. Ini merupakan pengalaman pertama Rihan menggunakan Predator untuk memangsa Nen Beast. Jadi, jika percobaan Rihan ini berhasil, maka bisa memberi kontribusi besar pada Prince Benjamin agar bisa sukses menjadi sang penguasa negeri Kakin selanjutnya. Oh, kok bisa? Ya simpelnya begini, jika Predator Rihan bisa melenyapkan Nen Beast Prince Saleh-Saleh, maka itu berarti semua Nen Beast pangeran lain pun juga bisa jadi target empuk Predator. And next, pindah ke ruangan 1003, tempat di mana Prince Zhongle berada ya, di mana beliau sedang makan. Tiba-tiba ada koin misterius yang jatuh di tengah-tengah udara. Sebenarnya jatuhnya dari Nen Beast Prince Zhongle sendiri sih. Cuma, Koven Toba yang merupakan pasukan khusus Prince Benjamin yang ditugaskan jaga Prince Zhongle gak mau memberikan informasi ini. Karena menurutnya gak berguna saja memberi info tentang koin misterius dari Nen Beast Prince Zhongle kepada orang lain yang gak melihat cara koin ini muncul dan gak tahu tentang Nen. Oleh karena itulah Koven Toba memutuskan diam saja sambil memberikan koin tersebut sekaligus membohongi Prince Zhongle kalau koinnya jatuh dari udara. Prince Zhongle menerima koin yang ada logo angka satunya ini hanya dengan rasa penasaran yang tinggi tanpa bicara apapun. Sementara itu Koven Toba langsung diam dan memperhatikan tingkah laku Prince Zhongle ya, walau dalam hatinya dia mengaku kalau koin seperti itu juga pernah muncul kemarin, cuma kemarin gak ada yang sadar kecuali Koven Toba seorang. Ini artinya koin yang dipegang Prince Zhongle yang punya kode nomor 1 adalah koin kedua dari Nen Beast-nya, dan koin pertamanya hanya Koven Toba yang tahu di mana koin ini berada. Interesting nih. Apalagi ditambah sebelum episode ini jadi kentang ya, ada sebuah teks narator yang berasumsi kalau koin ini apakah koin yang sangat berbahaya yang digunakan untuk membayar sesuatu? Ya, makin kompleks dan jelimet tapi seru kan? So, kita jumpa lagi di episode selanjutnya Hunter x Hunter versi channel gak jelas ini, oke? See you again next time. Adios ya Karamelos, stay safe everyone, salam Animania.